Bandung 1930. Soekarno yang sedang diadili oleh pemerintah Dutch East India didakwa telah melakukan pemberontakan, mengganggu ketertiban umum, menyebarkan berita bohong dan rasa kebencian, malah menuntut balik pengadilan pemerintah Dutch East India telah melakukan kejahatan besar. Dalam pemaparannya di pengadilan, Soekarno menjelaskan yang dimaksud sebagai imperialisme dan kapitalisme dalam orasi-orasinya bukan merujuk kepada suatu bangsa atau pemerintahan tertentu. Imperialisme dan kapitalisme adalah suatu nafsu yang ingin mempengaruhi dan menguasai bangsa lain. Imperialisme adalah kejadian hidup yang terjadi karena modal besar dari suatu negeri yang kebanyakan ada di bawah kekuasaannya bank-bank memperusahakan politik luar negeri daripada negeri itu guna kepentingan modal-modal itu sendiri. Soekarno juga menyebut perusahaan VOC sebagai pendahulu dari pemerintah Dutch East India telah melakukan kejahatan besar, membantai ribuan masyarakat Nusantara dan merampas kekayaan mereka. Bandung 1930. Soekarno, Maskun, Supriyadinata, Gatot Mangkupraja ditangkap karena pergerakan politiknya dianggap telah melakukan pemberontakan, mengganggu ketertiban umum, menyebar berita bohong dan rasa kebencian. Dalam masa pengasingan di Flores, Soekarno banyak bergaul dengan rakyat jelata seperti nelayan, petani, dan pemetik kelapa. Pada masa itu, dia juga aktif dalam kegiatan masyarakat, mendirikan sanggar bernama Kalimutu, yang skenario dramanya ditulis langsung oleh Soekarno. 5 tahun di Flores, Soekarno dipindahkan ke Bengkulu. Di tempat pengasingan yang baru, dia aktif dalam pergerakan Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. 1942, Perang Asia Timur Raya berkecamuk. Dutch East India secara mudah pertahanannya diremukkan oleh militer Jepang. Pada tanggal 8 Maret 1942, Dutch East India menyerah secara resmi terhadap Jepang di lapangan Kalijati dekat Subang. Pada masa pendudukan Jepang, barulah bendera merah putih boleh dikibarkan dan lagu Indonesia Raya dinyanyikan. Maka rakyat Indonesia yang berdiam di daerah pemerintahan Kaijin mendapat kebahagiaan yang amat besar. Pada hari itu diperkenankanlah berkibar bendera kebangsaan kita sang merah putih, dinyanyikan lagu Indonesia Raya, serta ditambah kesempatan bagi penduduk di sana untuk ikut campur mengambil bagian di dalam pemerintahan negeri. Saudara-saudara, musuh kita yang terbesar yang selalu merusak keselamatan dan kesejahteraan Asia, terus juga merusak keselamatan dan kesejahteraan Indonesia, ialah Amerika dan Inggris. Oleh karena itu, di dalam peperangan Asia Timur Raya ini, maka segenap kita punya tenaga, segenap kita punya kemauan, segenap kita punya tekad, harus kita tujukan kepada hancur leburnya Amerika dan Inggris itu. Selama kekuasaan Amerika dan Inggris belum hancur lebur, maka Asia dan Indonesia tidak bisa selamat. Karena itu, semboyan kita sekarang ini ialah hancurkan kekuasaan Amerika, hancurkan kekuasaan Inggris. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Pada masa ini, di Nippon luar biasa banyaknya orang yang belajar bahasa Indonesia. Kalau tak salah pun, habis bekerja siang hari, hendak pergi belajar bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia perlu kita mengetahui bahasa mereka untuk bekerja bersama. Bangsa Indonesia perlu kita mengetahui mereka. Tapi untuk membayar semua itu, rakyat Indonesia harus menanggung biaya yang sangat mahal. Kita sering mendengar istilah Romusa, di mana ratusan ribu rakyat Indonesia menderita. Bahkan banyak juga yang mati karena bekerja keras untuk membangun infrastruktur untuk Jepang. Jepang membentuk Badan Pertimbangan Pusat, Chuo Sangiin, yang anggotanya adalah tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan.
badan sejenis parlemen yang bertugas untuk memberi nasihat pada pemerintah Jepang. Dalam usahanya untuk memerdekakan Indonesia, Soekarno beserta pejuang-pejuang yang lainnya mengusulkan dibentuknya Angkatan Bersenjata untuk Indonesia, atau disebut juga sebagai PETA, pembela tanah air. Selama perang berkecamuk, Jepang kewalahan menghadapi sekutu. Melihat hal tersebut, Soekarno kembali menanyakan kepada Jepang, kapan Indonesia diizinkan untuk merdeka. Dengan hati yang terharu, kami menerima pengumuman bahwa Kerajaan Dainippon memperkenankan kemerdekaan segenap bangsa Indonesia di kemudian hari. Kami hanya insaf bahwa lekas atau lambatnya saat itu datang adalah tergantung daripada besar atau kecilnya usaha kami untuk mendapat kecakapan-kecakapan yang perlu buat kemerdekaan, dan daripada besar atau kecilnya usaha kami untuk membantu lekas tercapainya kemenangan akhir peperangan Asia Timur Raya. 1 Juni 1945, sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Soekarno bersama tokoh-tokoh nasional lainnya berhasil membuat dasar negara yang kita kenal sebagai Pancasila. Tidak lama setelah itu, pada Agustus 1945, kota Nagasaki dijatuhi bom pemusnah massal oleh sekutu. Akhirnya, Jepang menyerah tanpa syarat terhadap sekutu. Para pejuang kemerdekaan dari golongan muda menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuan dari penculikan ini supaya Soekarno-Hatta mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa persetujuan dari Jepang. Setelah perdebatan panjang, akhirnya Soekarno-Hatta mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Rumah Laksamana Maida. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia langsung terdengar ke seluruh dunia. Nederland yang merupakan bagian dari sekutu yang memenangkan perang melawan Jepang mengklaim kembali wilayah Indonesia dan tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1946, tentara sekutu mendarat di Jakarta. Namun, walaupun dalam keadaan serba kekurangan dalam persenjataan, hampir seluruh rakyat Indonesia melakukan perlawanan terhadap Nederland yang ingin menduduki kembali Indonesia. Bahkan, tidak ada senjata modern pun tak masalah. Bambu runcing cukup dijadikan senjata. Melihat situasi di Jakarta tidak aman lagi, pada Februari 1946, pusat pemerintahan Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. Meskipun telah disepakati bahwa penyelesaian konflik antara Indonesia dan Nederland diselesaikan lewat jalur perundingan, tetapi pihak Nederland selalu mengkhianati hasil perundingan. Pada tahun 1947, Indonesia menghadapi agresi militer secara masif dari Nederland. Daerah-daerah strategis Indonesia dikuasai oleh mereka. Nederland juga mendirikan negara-negara boneka untuk mengacaukan perjuangan rakyat. Selanjutnya, pada tahun 1948, Nederland kembali mengarahkan pasukan militer secara besar-besaran ke Indonesia. Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan jatuh ke tangan Nederland. Soekarno-Hatta ditangkap dan diasingkan ke Brastagi dan Pulau Bangka. Pihak Nederland menyatakan bahwa Indonesia telah punah. Tetapi perjuangan baru dimulai. TNI dan rakyat Indonesia melakukan perlawanan secara gerilya di bawah pimpinan Jenderal Sudirman. Di wilayah Sumatera, Safruddin Prawira Negara bersama Gubernur Sumatera dan Panglima Teritorium Sumatera menyatakan Indonesia masih berdiri dengan mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI yang berada di Bukit Tinggi.
Bukit Tinggi akhirnya juga diserang dan pusat pemerintahan dipindahkan lagi ke Payakumbuh. Dengan perlawanan yang masif dari masyarakat Indonesia, membuat Nederland kewalahan. Jalur perundingan dibuka kembali. Dalam perjanjian Rum van Royem, menetapkan Soekarno, Hatta, dan Syahrir dibebaskan dan dikembalikan ke Yogyakarta.